Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama saya di channel Suka di Elektronik, channelnya sama Suka Elektronik. Oke teman-teman, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apa, dan diri kita dalam keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke teman-teman, langsung saja teman-teman. Oke, pada hari ini saya dapati ini lampu yang model seperti ini teman, lampu LHE ya. Ini mati total, dan ini aku dapat dari masjid dekat rumah aku ya teman, dimana waktu itu ada beberapa lampu yang mati ya, seperti ini ya teman. Ini kalau tidak salah semuanya itu ada 5 biji apa berapa itu, kurang lebih termasuk ini ya teman, semuanya dalam keadaan mati. Nah jadi dibuang sayang ya teman, dibuang sayang. Mudah-mudahan masih bisa diperbaiki. Oke ya, mudah-mudahan saja teman-teman. Oleh karenanya ikuti video saya sampai habis, mudah-mudahan bisa diperbaiki ya teman-teman. Dan bagaimana langkah-langkahnya cara memperbaiki lampu model LHE seperti ini ya teman-teman, kita cek dulu. Oke, dan dengan mengikuti video saya ini, mudah-mudahan teman-teman nanti kalau mendapati lampu model LHE itu atau model seperti ini ya, LED seperti ini, bisa memperbaiki sendiri ya teman, tentunya dengan semangat dan keinginan yang menyala-nyala. Teman-teman insya Allah bisa memperbaiki dirinya, memperbaiki sendiri ya teman-teman. Oke, langsung saja kita cek ya teman-teman. Bagaimana cara mengeceknya? Tentunya ini kita buka dulu ya teman. Oke, ini pentolnya yang di atas ini, pakunya kita buka dulu dengan menggunakan mata pisau seperti ini aja teman. Dukung channel saya teman-teman dengan cara tekan tombol like, subscribe, komen, dan di-share teman-teman, karena tanpa dukungan teman-teman ya tidak ada artinya apa-apa saya ini teman. Dan video-video saya ini kiranya bagaikan sayur tanpa garam hambar ya teman, tanpa dukungan teman-teman. Oke, sesudah dan sebelumnya terima kasih. Nah, ini cara membuka ini ya teman, berbeda dengan lampu LED seperti ini. Kalau lampu LED ini cara bukanya ini begitu ditekan pakai ini set gitu, kemudian langsung dicongkel ke atas gitu ya, des gitu. Nah, berbeda dengan ini, kalau yang model-model lampu seperti ini, LHE seperti ini, jadi ini enggak dicongkelkan ke atas gitu ya teman, karena di sini ada geratnya. Jadi kita putar ke kiri. Oke, kita capit begini, kemudian kita putar ke kiri. Nah, berlawanan arus jam. Oke, itu ya teman, gampang ya teman. Jadi nggak pakai alat seperti ini juga bisa, pakai tang biasa atau pakai kain diputar gitu. Oke, putar berlawanan arus jam. Oke, seperti itu. Nah, ini dia bagian atasnya setelah terbuka. Kemudian kita congkel ini ya teman. Perhatikan di sini ada tanda nanti untuk mengarahkan waktu mengembalikan ke posisi semula ya teman. Jadi ini sudah ada tanda, setiap lampu seperti ini pasti ada. Oke, sekarang kita congkel dengan pisau. Nah, ini wajib ya teman. Salah posisinya gini ya teman. Oke, kita congkel ke depan. Nah, itu dia sudah buka ya teman. Oke, nah itu kita begini. Oke, setelah itu kita amati dulu ya teman. Nah, di sini kayaknya aman-aman saja ya teman, aman-aman. Ini dia. Oke, langsung kita ini dulu aja ya teman. Nah, ini kawat, ini ada kawat penghubung ke lampunya, ke kaca lampunya. Ini ada kawatnya, ini kita puntir-puntir saja ya teman. Yang penting berlawanan ya. Kalau tadinya muntirnya itu ke kanan, berarti kita puntir ke kiri supaya lepas gitu. Kalau tadinya dipuntirnya ke kiri, maka kita puntir ke kanan. Yang intinya pokoknya kita lepas ini teman, kawatnya. Oke, seperti itu. Jadi sebelum kita mencari permasalahannya, jadi langkah baiknya mending ini kita lepas dulu aja teman. Oke, kulan seperti ini juga kita lepas. Oke, sebenarnya ini ya teman, dari penampakan fisik ini lampunya ini sudah ada kehitam-hitaman ya teman-teman. Oke, jadi setelah ini kita cek dulu ya teman, langsung kita cek saja menggunakan multitester ya teman. Nah, seperti ini.
dengan multitester. Langsung di bagian kacanya kita cek aja menggunakan multitester. Ini aku nyalakan multitesternya, kemudian di ininya kita arahkan ke bagian bib atau buzzer atau di bagian dioda ya, terserah teman-teman. Kemudian ini kita cek dari ujung ke ujung ini sini ya teman, kira-kira nyambung atau enggak. Kalau nyambung perhatikan ada suara, kalau putus otomatis nggak ada suara. Oke, kita cek dulu yang sebelah sini. Bagus ya teman-teman, untuk sebelah sini nyala. Oke, sekarang sebelah satunya lagi. Oke, sebelah sini cuman seperti itu ya teman. Jadi kita cek, nah tidak nyala ya teman-teman. Kita tes lagi. Oh, mati ya teman. Oke, mati, dalam keadaan mati. Jadi ini mati satu ya teman. Langsung kita bagian yang mati kita kasih tanda dulu ya teman. Oke, dengan cara begini kita kasih, nah seperti ini kita kasih tanda. Jadi bagian sini mati ya teman. Oke, ini mati. Ini kawatnya kita lempengkan dulu. Nah, ini yang sudah kasih tanda tadi ini mati ya teman. Ini mati, jelas mati. Mati sebelah. Jadi bagaimana cara kalau mati sebelah sini ya teman? Yang lebih baik ini kacanya ini harus ganti ya teman. Jadi dijamin keawetannya ini harus ganti. Kalau kita punya gantinya ya kita ganti. Kalau nggak punya ya misalnya karena bukan tukang servis beneran jadi nggak punya spare partnya ini ya kita akalin saja nanti teman. Oke, bagaimana cara mengakali, pokoknya tonton video saya terus ya teman. Oke, yang kedua setelah kita pastikan ini yang rusak tidak ada salahnya juga kita cek bagian sini teman. Oke, tapi bisa dipastikan bagian sini pasti aman ya teman, karena lampunya sudah jelas rusak. Nah, untuk bagian sini, untuk bagian modulnya atau power supply-nya ini ya teman, atau drivernya ini ya, biasanya kerusakannya itu di sini teman. Biasanya kalau ada kerusakan biasanya di sini. Nah, ini untuk input dari PLN arus AC teman. Nah, diantaranya ini di salah satu kabel ini yang warna merah dan hitam ini pasti ada resistor fuse-nya teman, atau katakanlah sekring. Nah, oke. Jadi ini biasanya kalau rusak itu biasanya putus ya teman. Oke, kita jadi ini fuse-nya ada di dalam jalur kabel ini ya teman. Ada yang di sini ya teman. Nah, ini dia. Oke, ada yang di ininya ya, di boardnya sini. Ini fuse-nya, tapi ini dipasangnya di kabel hitamnya ini. Oke, jadi coba kita cek ya teman. Oke, masih di posisi buzzer tadi ya, teman. Kita cek. Ini dari kabel hitam jalurnya ke sini ya teman. Nah, ini dia. Nah, berarti bagus ya teman. Jadi ini tidak masalah. Oke, kalau tidak di bagian resistor fuse ini biasanya juga kerusakan bisa terjadi di sini ya, di kapasitor tegangan tinggi sini ya teman. Dengan ciri-ciri biasanya di bagian atas ini menggelembung atau di bagian bawah sini menggelembung ya, mencodot gitu menyonyo gitu ya. Kalau di sini menyonyo itu bisa dipastikan rusak, atau di bawah sini bisa teman. Kalau nggak di atas, di bawah menyonyo biasanya, atau kalau kalau pecah ya sudah jelas, kalau pecah pasti rusak. Oke, kalau nggak di situ, bagian pertama di sini tadi ya, bagian input AC, yang kedua bagian kapasitor tegangan tinggi, yang ketiga ya bagian terakhir yang sering rusak adalah biasanya di bagian kapasitor Miller output ya teman-teman. Oke, kapasitor Miller output. Nah, biasanya terletak di antara kaki-kaki ini ya teman, kaki ini 1, 2, 3, 4. Biasanya di nomor 2 dan 3 itu terhubung dengan kaki kapasitor Miller ini sih ya, ini tadi 1, 2, ini 3, 4 ya, 2, 3 ini berhubungan dengan Miller output kapasitor Miller. Ini dia. Nah, oke, ini kapasitor Miller output. Biasanya kerusakannya di situ ya teman. Nah, di antara 3 tadi. Oke,
Adapun kerusakan-kerusakan di yang lain bisa juga terjadi ya teman, bisa di transistor ini juga bisa, atau di dioda-diodanya sini juga bisa, atau di antara dioda-dioda di sini ini juga ada resistor ya teman, resistor fuse gitu ya teman. Tapi yang paling sering yang pertama ya, kalau tidak di sini ya, di bagian input tegangan PLN, kemudian di bagian kapasitor tegangan tinggi, kemudian yang ketiga yaitu di kapasitor minor output. Oke ya teman-teman, jadi ini jelas bisa dipastikan ini tidak rusak. Oke, sekarang langsung kita tes ya teman. Oke, cara ngetesnya bagaimana? Ini kita pasangkan dulu ya teman, kita pasangkan di sini dulu. Nah, nanti kita tes. Sekarang saya pasangkan dulu ya teman-teman untuk menyingkat waktu sebentar. Seperti ini kita kembalikan ke posisi semula seperti ini. Setelah ini ya terus kita putar-putar saja. Nah, ini ingat tadi ini yang dikasih tanda berarti di sini yang mati ya teman. Kita puntir-puntirkan dulu. Oke, seperti ini. Yang tegangannya rapi. Oke. Rapi udah. Kemudian yang satu lagi. Misalkan puntir dengan rapi. Oke. Nanti ada maksimal maksudnya. Oke, sudah. Kita pasang lagi kita ada sekarang ini rapi seperti ini. Tadi sudah rapi. Tadi dapat ada kita ambil. Bukan lagi tapi kita ambil. Oke. Dan hasilnya kita beri oke. Jadi cara ditarik oke. Oke, seperti ini ya teman. Tinggal ini tadi yang putus mana tadi ya ini. Oke, selanjutnya aku siapkan kabel ya teman. Seperti ini. Ini kita kupas dulu. Untuk panjang pendeknya terserah teman-teman diperkirakan sendiri. Nah ini jangan dipotong dulu ya teman. Ini kita puntir dulu. Jadi untuk mempermudah pekerjaan kita puntir-puntir dulu begini. Oke, nah, itu selesai. Ini tadi bagian yang rusak, yang putus. Ini jadi ini kita jemperkan ya teman. Kita jemperkan, oke. Kita sambung langsung. Aduh. Ini teman, kita jemper langsung, oke, seperti ini. Makanya saya katakan tadi kawatnya apa itu kabel serabutnya tadi jangan diputus dulu ya teman, karena ribet nanti kalau diputus dulu. Nah, kalau setelah begini, oke, setelah begini, setelah terjemper sempurna, bolehlah baru kita putus ya teman. Oke. Kita potong saja, oke. Nah, ini kan sudah tersambung sempurna, oke. Nah itu langsung ke pengetesan. Oke, ini kita singkirkan dulu. Oke, biasa aku untuk mengetes menggunakan kabel seperti ini ya teman. Nah ini dengan capit buaya yang ujungnya jadi lebih simpel seperti ini untuk input PLN. Oke, setelah ini tinggal ini kita colokkan ke saklar PLN sini ya teman. Oke, langsung kita coba 1 2 3. Woi, alhamdulillah mantap ya teman. Sempurna ya teman-teman. Oke, jadi mudah sekali cara memperbaiki. Oke teman-teman, insya Allah bisa melakukan sendiri. Terima kasih telah menonton video saya sampai habis. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.